Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Panitia Penyelenggara Lomba Speech Rusani, serta rekan-rekanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmatnya kepada kita dapat berjumpa meskipun melalui platform online. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kurangi Insecure, Perbanyak Bersyukur. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Seva Anindita, asal sekolah SMA Negeri 7 Surakarta, asal Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, kata insecure sangat viral atau sangat ramai diperbincangkan di dalam media online, seperti melalui aplikasi Instagram, kemudian TikTok, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, kata-kata insecure ini sering muncul di postingan-postingan. Misal nih, ini sebagai permisalan, bukan rasis ataupun apapun, permisalan saja bahwa kita melihat scroll-scroll TikTok maupun IG ataupun aplikasi lainnya. Kemudian kita menemukan sebuah postingan berupa video ataupun foto, kemudian kita melihat ada cewek cantik, terus kemudian cowok ganteng, kaya, pintar, dan lain-lain sebagainya. Pasti ketika kita melihat komentar di dalam postingan video tersebut, kita akan menjumpai kata-kata insecure. Nah, pasti tidak cuma satu saja, tapi banyak. Seperti contoh saja nih, kamu cantik banget nih, aku jadi insecure. Insecure sebenarnya adalah melihatmu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kata insecure ini sangat ramai diperbincangkan dan digunakan terutama oleh para generasi muda zaman sekarang. Namun meskipun begitu, kata-kata insecure ini banyak yang belum tahu atau belum mengetahui arti dari kata insecure. Jadi, kata insecure ini berasal dari kata bahasa Inggris yakni insecurity, yaitu adalah sebuah kata ataupun tindakan yang membuat seseorang ini merasa tidak aman atau tidak nyaman terhadap sesuatu, baik dia itu merasa gagal, kecewa, sedih, ataupun belum mampu menggapai sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi rasa ini atau rasa insecure ini bisa muncul. Hadirin yang saya hormati, banyak di beberapa kita pasti pernah mengalami fase insecure. Begitupun saya juga pernah mengalami fase insecure. Pasti ada beberapa penyebab yang menyebabkan kita mengalami insecure. Dan salah satunya adalah yang pertama, munculnya kegagalan atau merasa gagal. Kegagalan adalah sebuah sesuatu yang dimana ketika kita ingin mencapai sesuatu hal, namun belum mampu atau belum bisa mewujudkan hal tersebut. Misalnya, si A mengikuti lomba-lomba, namun si A ini belum pernah menang ataupun dia gagal. Pasti si A ini kayak merasa, kenapa ya aku ini gagal? Kenapa aku belum menang? Dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu dapat membuat si A ini merasa terpojokkan dan merasa gagal, dan dia tidak mau mengikuti lomba-lomba ataupun dia menjadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Terus kemudian yang kedua adalah kritikan yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan dari masyarakat atau orang lain. Hadirin yang saya hormati, kita berada di dalam lingkungan sosial di mana bermacam-macam karakter, sifat orang lain yang tidak dapat kita kontrol ataupun tidak mau semangkir kita. Ada orang yang baik pada kita, ada orang juga yang kurang baik pada kita, dan banyak sifat-sifat yang belum kita ketahui. Nah, maka dari itu banyak ya yang ngasih mungkin kritikan maupun saran, baik itu saran yang baik ataupun hanya saran yang menjelekan kita. Semisal nih, saya yang B,
si B ini memakai baju untuk ke pesta, kemudian dia memiliki aksesoris, kemudian memakai make up, dan kemudian si C ini mengkritik si B, kamu kok pakainya baju seperti itu sih, kurang bagus dan gini-gini lainnya. Nah, si B ini jadi merasa kayak terpojokan dan merasa berpikir, apa iya ya aku nggak cocok sama baju ini, aku males deh ketemu sama dia gini, dan menimbulkan rasa insecure ini terjadi pada si B. Dan kemudian faktor penyebab yang ketiga adalah pendidikan di masa kecil yang kurang tepat. Jadi kurangnya kasih sayang dari orang tua, ataupun dari kecil tidak pernah diberikan apresiasi ataupun tidak pernah dipuji, itu sangat berdampak besar bagi anak-anak. Hingga sampai sekarang jika si anak kecil ini tidak pernah dipuji, tidak pernah diapresiasi oleh orang tuanya, maka dia akan memiliki rasa insecure. Jadi dia memiliki mental yang lemah dari kecil sampai terbawa hingga dia dewasa. Hadirin yang berbahagia, mengapa sih kita ini insecure? Saya ingin bertanya sejenak, mengapa kita insecure? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya daripada makhluk lain. Wajar kita insecure. Saya sendiri juga pernah insecure. Namun kita harus mampu menjadikan kata insecure ini menjadi kata motivasi. Bukan hanya terus-terusan setiap hari kita merasa insecure, merasa tidak pede, ataupun merasa gagal, bersalah, dan lain-lain sebagainya. Seharusnya kita menjadikan kata insecure ini menjadi motivasi dan rasa bersyukur. Semisal ya, kita mengalami kegagalan, kita jangan langsung nge-stuck di situ saja, tapi kita harus bisa menjadikan kata kegagalan itu menjadi sebuah kunci kesuksesan. Misal, seperti tadi contohnya, si A gagal lomba. Si A ini jangan kayak langsung dia ini nggak mau ikut lagi lomba-lomba dan sebagainya, tidak mau mencoba dan lain-lain. Seharusnya dia malah mencoba begini, berpikir lebih positive thinking dan untuk upgrade diri. Misal, kenapa ya aku gagal lomba? Oh, ternyata aku kurang seperti ini, aku harus memperbaiki untuk kedepannya. Jadi intinya, sebelum kata-kata insecure ini merubah menjadi kata motivasi, hadirin yang hadir di sini melalui video ini harus mencintai kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri jika kita tidak mampu. Karena jika kita mampu berusaha, sebuah kegagalan itu mampu menjadi kunci kesuksesan. Ingat teman-teman, bahwa gagal sekali bukan berarti kita gagal selamanya. Namun kegagalan ini mampu mewujudkan kita, mengembangkan diri kita, kualitas kita, soft skill kita untuk kedepannya. Jadi untuk mengurangi kata-kata insecure ini, teman-teman semuanya di sini juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan remaja masjid ataupun kegiatan agamaan yang lainnya, kemudian mengikuti ekstrakurikuler, organisasi baik di luar maupun di dalam sekolah. Karena dengan begitu teman-teman di sini mampu mengenal dan mengetahui lingkungan baru, orang-orang baru. Oh, seperti ini ya karakter orang. Oh, seperti ini ciri-ciri orang. Bagaimana caranya bersosialisasi dan tidak merenung diri di kamar untuk merasa bersalah, itu salah. Jadi kita boleh saja insecure. Contoh ya, seperti tadi kita kayak merasa, oh ternyata aku kurangnya seperti ini. Jadi kalau depannya aku harus mampu mengembangkan diriku ini menjadi lebih baik lagi. Dulu saya juga seperti itu. Sedikit cerita, dulu saya ini juga pernah diejek gendut, terus kemudian saya pendek dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya mencoba untuk upgrade diri. Jadi kayak saya mengembangkan pikiran saya bahwa oh iya ya ternyata aku kurang seperti ini. Jadi aku harus mampu mengembangkan diri aku sendiri menjadi lebih baik lagi. Dan dari sekarang pun aku juga masih mencoba mengupgrade diri aku supaya aku ini bisa berguna bagi orang lain, bagi diriku sendiri, dan aku mencintai diriku sendiri, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih insecure di sini, ingat juga dampaknya ini sangat besar. Bukan hanya merasa ya sudah insecure, tapi insecure ini bisa menyebabkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kemudian ada dampak bagi kesehatan. Misal ya, teman-teman insecure, teman-teman merasa bersalah dan kurang dan merasa gagal.
pasti akan menimbulkan rasa sedih, kecewa yang berlebihan. Kemudian lama-kelamaan menurut dokter akan menimbulkan kata-kata stres. Jadi kalau teman-teman merasa insecure itu no way, jangan ya teman-teman. Sayangi diri sendiri, jangan dengarkan kata orang lain. Jadikan kata-kata orang lain ini menjadi penyemangat diri sendiri. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial memang seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol perkataan orang lain sesuai karakter kita maupun diri kita. Jadi kita hanya bisa menerima kritikan dan masukan itu agar kita ini mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita teman-teman kurangi insecure, perbanyak bersyukur, karena sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia sebaik-baiknya daripada makhluk yang lain. Dan Allah pun juga berfirman bahwa sesungguhnya jika kita mampu berusaha, maka kita akan mampu merubah nasib kita sendiri. Sekian pidato dari saya. Kesimpulannya, kita harus mampu mencintai diri kita sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan dari kita, dan kita mampu mengupgrade diri kita untuk menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, kritis, berani, dan juga bertanggung jawab. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir waktu.